Shalom semuanya, apa kabar? Haleluya. Ya, kita tetap terus menjaga protokol kesehatan. Terima kasih buat jemaat yang ada di gedung ini, yang pakai masker, datang dari rumah, sudah sebelum masuk gedung cuci tangan, di termogan, dan betul-betul kita jalankan protokol kesehatan. Kita berharap terus dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, Rock Jajak tetap jaga protokol kesehatan. Demikian buat kekasih Tuhan yang ada di rumah juga, saya rindu saudara juga menegakkan protokol kesehatan di tempat saudara bekerja, di tempat saudara melayani, kemanapun saudara pergi. Ya, nah saya mau sharing tentang kasih sejati. Apa ada sih kasih sejati? Apa ada kasih abadi? Dan apa ada kasih sempurna? Yang gedung ini bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada enggak? Ada? Iya, ada. Dan tentu bagi sebagian orang berkata, saya terluka Pak, saya sakit hati, saya kecewa. Kalau saudara kecewa, karena saudara pernah mengalami luka batin, kekecewaan. Dan saya bisa sampaikan bahwa setiap orang pernah kecewa, setiap orang pernah sakit hati, setiap orang pernah kepahitan, tapi jangan sampai semuanya itu bertahta dalam kehidupan kita dan membuat kehidupan kita ini tinggal di masa lalu, bukan tinggal di masa kini dan mempersiapkan masa depan. Nah, kita akan belajar dari sebuah kisah Daud dan Yonatan. Selama saya belajar kisah Daud dan Yonatan, yang saya tahu sampai hari ini, dan saya berkata Alkitab jelas, saya pelajari dari berbagai bahasa, ini bukan kisah kasih, kisah cinta, eros. Ya, Daud artinya kekasih Tuhan. Yonatan artinya Tuhan yang memberikan. Mereka laki dengan laki saling mengasihi, tapi bukan kasih eros, bukan kasih laki dan perempuan, atau zaman now laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Sekarang dibilang normal, dan itu tidak normal. Karena Tuhan menciptakan laki untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki. Dan Daud dan Yonatan tidak ada indikasi seperti ini. Saudara bisa belajar dari kisah Daud mulai dari pasal yang ke-16. Saul dari pasal 15, pasal 14. Dan kita bisa melihat bahwa sepanjang 1 Samuel berbicara mengenai Daud, begitu pula masuk di 2 Samuel juga berbicara mengenai Daud. Dan sejak 1 Samuel pasal 15, Samuel tidak berjumpa dengan Saul lagi. 1 Samuel 16 berbicara mengenai Samuel mengurapi Daud. 1 Samuel 17 berbicara mengenai Daud mengalahkan Goliat. Tentu dengan kekuatan supranatural yang datang dari Tuhan. Dan kita lihat 1 Samuel 18. Saya baca ayat 1 sampai 4 yang dalam gedung ini maupun yang ada di rumah. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Nah saudara dikasih Tuhan, kalau kita pelajari dari 1 Samuel pasal yang ke-17, ketika Daud mengalahkan Goliat, Daud tidak pakai pakaian perang. Ketika itu Saul yang tingginya 1 kepala, lebih tinggi di atas rata-rata orang Israel, memberikan jubahnya kepada Daud. Dan Daud melihat jubah itu, jubah perang itu terlalu besar, terlalu berat. Dan
ini yang terjadi. Daud menjadi dirinya sendiri. Kita juga harus belajar menjadi dirinya sendiri. Diri kita sendiri. Ketika Daud menjadi dirinya sendiri, dia mengambil 5 batu sembarang, 5 batu licin yang ada di dasar sungai. Butuh perjuangan untuk bisa masuk ke dasar sungai, untuk ambil, dan dia pakai ali-ali, ya, bukan ketapel, tapi caranya slingshot, harus diputar, ada 2 tali, harus diputar dan 1 tali dilepas, dan ketika itu batu meluncur dengan sangat cepat, mengenai jidat, dahi dari Goliat. Goliat tidak jatuh ke belakang, tapi jatuh ke depan. Dan singkat cerita, dalam 1 Samuel pasal 17 bagian akhir, Raja Saul masih raja. Sekalipun 1 Samuel 16, Daud diurapi menjadi raja, 1 Samuel 15, Saul posisi raja, fungsi raja, tapi urapan raja sudah dibuang dari Saul. Nah, Saul sampai berkata kepada Yonatan, kepada Abner, siapa gerangan anak ini? Dan Daud berkata, aku Daud anak Isai orang Bethlehem. Padahal di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 bagian akhir pun Daud sudah pergi ke istana untuk menjadi pemain kecapi. Saul seolah-olah tidak melihat itu Daud. Tetapi saudara perhatikan dalam 1 Samuel 18 mulai ayat yang kelima, ini dahsyat sekali. Saya bacakan di sini, kalau multimedia bisa tampilkan boleh juga. 1 Samuel 18 ayat yang kelima, tidak ada dalam PowerPoint saya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Sejak saat itu, mulai ayat 5, mulai 1 Samuel 18 ayat yang kelima, Daud selalu berhasil kemanapun dia pergi dalam suasana perang seperti apapun dia berhasil. Karena Tuhan menyertai. Katakan Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai kita, God with us, God in us, maka kita menjadi orang yang berhasil. Ingat, berhasil sama dengan sukses, itu akibat, itu berkat, itu bonus. Jadi sukses itu bukan yang kita kejar. Sebab berkat, kesuksesan itu yang akan mengejar kita, asal kita mengejar Tuhan. Nah, kita perhatikan beberapa hal mengenai kasih sejati. Mari next. Yang pertama kita belajar kasih itu menghubungkan. Saya hanya mau bicara 2 hal. Ya, PowerPoint boleh kembali on. Ya. Kebencian itu menghancurkan. Kebencian itu menghancurkan. Ketika saudara benci, saudara sedang menghancurkan orang lain. Ketika saudara membenci, saudara sedang menghancurkan diri saudara sendiri. Namun, ketika saudara membenci orang lain sudah hidup di dalam Tuhan, kebencian saudara tidak ada efek sama sekali, tidak berdampak sama sekali. Orang yang saudara benci tetap bisa senyum, bisa makan kenyang, bisa tidur nyenyak, saudara makin benci. Rugi, sampean rugi, Anda rugi. Buang kebencian itu. Kebencian itu menghancurkan diri kita. Bukan hanya roh kita hancur, jiwa kita hancur, tubuh kita pun hancur. Karena melihat orang lain bahagia, melihat orang lain yang saudara benci itu tetap bisa hidup dengan nyaman, dengan enak. Kecurigaan itu membuat kepercayaan memudar dan menghilang. Oleh sebab itu mari kita belajar, jangan sampai kita mudah curiga dengan orang lain. Kasih itu menghubungkan dan membangun kepercayaan.
Kembali dalam 1 Samuel 18, ayat 1 sampai 4. Ini yang luar biasa. Dalam pasal 17 bagian akhir, Daud sedang berbicara dengan Saul dan beberapa orang yang ada di sana. No, kembali. Ya, PowerPoint tetap saja, ya. Dalam pasal 17, Daud berbicara dengan Saul. Lalu pasal 18 ayat pertama, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Lihat ayat yang ketiga, yang saya garis bawahi, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Make covenant, buat perjanjian. Biasanya kalau perjanjian itu begini, masalahmu, masalahku, masalahku, masalahmu. Bahkan dalam kongsi kerajaan, dalam hubungan tentang kerajaan, kingdom connection, bicara begini. Nanti kalau anakmu perempuan, anakku laki, biarlah kita besanan. Kurang lebih demikian. Bahkan ada yang iris kelingkingnya, lalu masukkan ke dalam gelas, entah itu isinya arak, wine atau apa, lalu minum berdua. Ikatan perjanjian darah, bisa seperti demikian. Nah, lihat, saya tulis dengan warna kuning, Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ayat yang ketiga, ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Dan sejak saat itu, kalau bicara ayat yang kedua, pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Artinya, si Daud sudah ada di istana dan jadi orang kepercayaannya Saul. Lihat ayat yang keempat, ada 5 hal yang dibagikan oleh Yonatan kepada Daud. Ingat, Yonatan tahu Daud tidak pakai pakaian perang. Sehingga ketika Daud berperang, dia hanya pakai slingshot, pakai ali-ali, pengumban dan batu, tidak pakai pedang. Dia pakai pakaian penggembala domba dan apa adanya. Yonatan tahu Daud tidak punya apa-apa. Dan dia berikan baju perang, pedang, panah, ikat pinggang, jubah, diberikan semuanya. Orang yang membangun kasih, apa yang kau perlukan, aku berikan. Apa yang kau butuhkan, aku berikan. Dan sejak saat itu Daud dan Yonatan hubungannya bukan seperti saudara, tetapi dikatakan begini, Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Seperti jiwanya sendiri, mereka menjadi satu. Dan mereka klop satu dan yang lain. Saudara nanti bisa baca dari 1 Samuel pasal yang ke-18 dan pasal-pasal berikutnya. Sangat menarik kisah ini. Dan maka saya berikan judul kasih sejati. Bukan hanya kasih laki dan perempuan, pria dan wanita, suami istri, istri suami. Tetapi bicara tentang keluarga, persahabatan juga butuh kasih sejati. Nah, kita belajar. Tadi saya sudah bicara, kebencian itu menghancurkan, kecurigaan itu membuat kepercayaan memudar dan menghilang. Kasih itu menghubungkan dan membangun kepercayaan. Ada hal yang lain lagi yang perlu kita belajar. Kasih membutuhkan waktu dan kesempatan. Kalau saudara melihat orang lain, saudara mengasihi, tapi saudara kadang benci. Benci kelakuannya. Benci karakternya, benci sikapnya. Hari ini mulai belajar, beri waktu, beri kesempatan buat orang itu berubah. Nggak bisa berubah seperti ini langsung. Saudara pun nggak bisa berubah langsung. Setiap orang tidak bisa berubah drastis. Butuh mujizat untuk berubah drastis. Kita perlu belajar mengerti orang lain, bukan untuk dimengerti. Katakan bersama dengan saya belajar
untuk mengerti orang lain, bukan untuk dimengerti. Kalau kita minta dimengerti, kita egois, tapi kita belajar mengerti orang lain. Latar belakang beda, pendidikan beda, dan lain sebagainya. Kasih membutuhkan saling pengertian dan saling perhatian. Jadi kalau saudara memberi perhatian kepada orang lain, memberi salam, telepon, atau memberikan makanan, mengirim makanan dan lain sebagainya, itu perhatian. Perhatian sekecil apapun itu perhatian. Dan itu investasi kasih. Terus, kalau ada orang yang rasanya hubungannya kurang baik dengan saudara, bangun hubungan, bukan putus hubungan, tetap kontak. Kecuali kalau saudara berkata, aku nggak mau lagi, itu melukai diri saudara sendiri. Orangnya tetap aman-aman aja, tetap sehat, tetap bisa makan, bisa lakukan banyak hal, saudara bisa kecewa sendiri. Nah, yang pertama kasih itu menghubungkan. Dan ini yang perlu kita tahu, kita tidak dapat mengasihi orang lain itu tiba-tiba. Saya melihat istri saya langsung ketemu terus saya bilang ini, I love you. Enggak, itu nafsu kalau ada yang bilang begitu. Ya, makanya ada pepatah Perancis bilang, witing tresno jalaran saka kulino. Itu ada benarnya juga. Saya bilang ada benarnya juga. Kami berteman, membangun persahabatan baru lanjut. Ada orang yang baru ketemu sekali langsung I love you. Ya, I love you, you love me, you and me lap-lapan. Ya, itu nafsu. Ya, kita bangun hubungan bukan dengan nafsu. Walaupun nafsu itu ada, tapi kita nggak boleh bohong. Nafsu itu ada, tapi jangan dianggap yang negatif. Tetapi ketika kita seorang pria ketemu wanita, wanita ketemu pria, tiba-tiba bilang I love you, itu nafsu. Nah, oleh karena kasih Allah kita dapat mengasihi orang lain secara tiba-tiba. Tiba-tiba melihat orang lain, muncul kasih. Kasih ini agape. Muncul kasih-kasih Allah. Dari kasih Allah muncullah belas kasihan, lalu kita menolong orang lain. Bukan untuk dinikahi. Tunggu. Ya. Jadi kalau ada orang tiba-tiba dari mata turun ke hati, dari hati turun ke kaki, kayaknya enggak deh. Ya. Nah, yang pertama kita belajar kasih itu menghubungkan, yang kedua kasih itu memulihkan. Katakan bersama, kasih itu menghubungkan. Yang kedua kasih itu memulihkan. Saudara ingat dua hal ini, pernikahanmu langgeng selamanya. Ingat hal ini, hubunganmu dengan orang lain akan mengalami pemulihan. Pengalaman masa lalu yang buruk membuat luka tidak kunjung sembuh. Setiap orang punya masa lalu. Hari ini saya tinggal di masa kini. Dan saya harus berani berkata, thank you my wife. Thank you Sam. Thank you Shalom yang ada di rumah. Mereka membangun saya. Mereka dipakai Tuhan memulihkan saya. Mereka betul-betul memperjuangkan saya. Hamba Tuhan juga manusia, ada waktunya bisa stres. Hamba Tuhan juga manusia, ada waktunya bisa marah-marah. Hamba Tuhan juga manusia, ada waktunya dia bisa melakukan hal yang tidak diduga manusia umumnya. Hari ini saya ada karena Tuhan, itu yang pertama. Hari ini saya ada karena keluarga saya mendukung saya. Belajar mengerti saya ketika saya sedang tertekan, ketika saya sedang rapuh, ketika saya sedang goyah. Jangan lihat tampilan saya hari ini. Ini sudah banyak berubah dan akan lebih banyak berubah. Karena setiap manusia bisa berubah. Dan saya rindu, saya, saudara semua berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan yang terbaik menurut Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bukan menurut kata orang. Sebab menurut kata orang kita nggak akan sempurna. Tapi Tuhan sedang menyempurnakan kita lewat besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Maukah karaktermu dibentuk? Bukan
Bukan karena orang lain membentuk saudara, tapi lewat peristiwa-peristiwa saudara berkumpul dengan orang lain, saudara akan dibentuk. Kalau saudara menghindari manusia, saudara tidak akan jadi apa-apa. Hadapi, jalani. Saya tidak tinggal lagi di masa lalu. Pengalaman masa lalu yang buruk memengaruhi kondisi batin kita. Contohnya, orang yang masih sakit hati, masih luka batin, masih kecewa, masih kepahitan, suka cerita masa lalu, suka cerita tentang orang yang menyakiti hatinya, suka cerita orang yang mengecewakan hidupnya. Memang itu sejarah, tetapi tidak perlu diulang-ulang lagi. Cukup hari ini, cukup. Kita mau hidup di hari ini dan ke depan, belajar dari masa lalu. Kalau saudara cerita tentang masa lalu, nggak akan habis. Zaman Perang Dunia I, zaman Perang Dunia Kedua, zaman tahun 65, zaman tahun 70, zaman tahun 80, zaman tahun 90, zaman tahun 2000. Bisa diceritakan terus. Tapi mulai lihat kebaikan Tuhan. Ceritakan itu kepada sanak saudara, familimu, orang-orang lain. Ceritakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sediakan buat saudara alami. Pengalaman masa lalu yang buruk memengaruhi penilaian kita terhadap diri sendiri, orang lain, dan Tuhan. Kalau Anda masih tinggal di masa lalu, Anda akan berkata, Tuhan jahat, Tuhan tidak adil, Tuhan pilih kasih. Lalu saudara menilai orang lain yang berbuat jahat kepada saudara, yang mengecewakan saudara, tetap mengecewakan, tetap tidak berubah, padahal orang lain berubah menjadi lebih baik dan menjadi pribadi yang terbaik dalam hidupnya. Karena konsep pikiran kita, karena hati dan batin kita yang terluka, membuat mata kita melihat orang lain seperti hidup di masa lalu, padahal dia sudah hidup di hari ini dan menyongsong hari depan. Tinggalkan masa lalu, hidup di hari ini, songsong hari depan. Stop berbicara hal-hal yang menyakitkan di masa lalu kalau itu sudah terlalu sering dibicarakan. Kalau belum pernah dibicarakan, misalnya ada seseorang datang kepada saya, kepada Budian, kemudian cerita tentang masa lalunya, oke, kami terima. Tapi kalau sudah berkali-kali cerita terus, kami juga minta hikmat, minta pertolongan Tuhan, supaya kami berani nyetop dan mulai mengajak orang itu, ayo hidup di hari ini dan hari depan. Setuju? Yang dalam gedung ini setuju boleh lambaikan tangan. Yes. Kalau lagi beda pendapat, dalam rumah tangga bisa beda pendapat ya. Ya, jangan diungkit-ungkit masa lalu. Zaman masih pacaran naik becak, enggak usah. Zaman pacaran masih naik sepeda, enggak usah. Apalagi sebut-sebut, dulu orang tuamu aku bantu, dulu. No. Hari ini. Yang dulu sudah enggak terjadi lagi kok diingat-ingat lagi. Ya. Kasih itu menyambungkan, membangunkan, menguatkan, memulihkan. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Kasih itu menyambungkan, membangunkan, menguatkan, dan memulihkan. Ingat, walau beda pendapat, enggak masalah. Tapi lewat perbedaan pendapat, kita menjadi satu, menjadi kuat, menjadi pulih. Kalau saya sejenis dengan istri saya enggak jadi seperti hari ini. Kami beda orang tua, beda latar belakang, dan banyak bedanya. Tetapi dipersatukan dan sekarang banyak samanya. Karena Tuhan ajaib. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. 2 hal, kasih itu menghubungkan dan kasih itu memulihkan. Itulah kasih sejati. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa. Sementara musik mengalun dengan lembut. Kekasih Tuhan, kita berdoa. Taruh tanganmu di dada. Katakan bersama dengan saya, baik yang dalam gedung ini maupun yang ada di rumah.
Katakan bersama dengan saya, Bapa dalam nama Yesus. Hari ini saya memutuskan untuk hidup dari hari ini dan menyongsong masa depan. Saya tahu saya punya masa lalu, dan hari ini saya mau mengakui segala dosa, segala pelanggaran, segala kesalahan yang saya lakukan di masa lalu kepadamu ya Tuhan. Bahkan saya mau mengampuni, melepaskan orang yang berbuat jahat kepada saya. Dan hari ini saya memutuskan untuk hidup dalam berkat dan kebahagiaan Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Dulu sekarang selamanya. Sama-sama kita mau serukan saudara, katakan bersama. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi, nyatakanlah lagi. Lakukanlah lagi, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku
Terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.